Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali bersama Bang Kanare di sini. Episode terakhir ya, berarti episode keempat ya, episode keempat terakhir untuk PITX Petal 2 Band. Buat teman-teman yang lagi belajar, yang lagi merakit, semoga ikut berhasil ya, merasakan manfaatnya ya dari video ini, gitu ya. Nah, teman-teman, di depan teman-teman sekarang Bang Kanare sudah merakit, yaitu final ya. Kalau kemarin bagian driver, sekarang final ini di sebelah sini kelihatan. Nah, seperti ini. Itu final dan ikuti skema yang teman-teman dapat dari skema dari Om Yuga Kurnia. Pokoknya ikuti komponen, jangan sampai berbeda ya. Pokoknya ikuti aja bagi L-coilnya, resistornya, keramik boxnya, ikuti yang di skema, yang di daftar komponen, pasti langsung bunyi, langsung berhasil lah. Itu nggak mungkin enggak gitu ya. Pokoknya sangat simple, mudah, cara melilitnya juga pokoknya ikuti skema begitu. Untuk yang agak rumit, tapi sebenarnya nggak rumit banget, itu adalah bias, nyeting bias dari irek tersebut ya. Soalnya kalau ditanya berapa volt itu nggak bisa buat acuan ya, karena setiap irek walaupun serinya sama, misalkan sama-sama ya Z24, beda toko itu hasilnya biasnya akan berbeda gitu. Itu karena beda merek, beda pabrikan ya. Apalagi nanti ganti irek 540 ya, Z44 semua bisa dipakai, semua bisa digapai. Biasanya yang membedakan tuh biasnya gitu ya. Kadang nanti biasnya sama, saya bilang misalkan 1,5 volt gitu ya biasnya gitu ya. Nanti teman-teman beli ya 24 di toko yang berbeda di kota teman-teman itu ya, di toko sekitarnya, hasilnya 1,5 lah. Kok cuma 2 watt, kok cuma 1 watt gitu. Ada yang 1,5 watt, pakai bias 1,5 volt, malah selop gitu kan. Jadi nggak semuanya itu sama. Intinya voltnya antara 1 sampai 2 atau 3. Tapi saya ajari tanpa ngukur ya, tanpa ngukur. Ini saya bodohan aja buat teman-teman yang masih pemula. Kalau saya sih nggak pakai cara yang lebih simpel gitu ya. Kalau ngukur kayaknya kok ribet banget ya. Buat teman-teman takut ireknya mati. Intinya itu jangan seleb, teman-teman. Intinya itu jangan seleb. Kayak gitu. Ini saya sudah menggunakan, nah nanti saya ajari. Ini saya sudah menggunakan SVR skala 20 gitu ya, skala 20 sampai pakai damilut di belakang. Karena buat ngecek watt. Tujuannya kan kalau ngeprint sih pasti 5 watt pun pasti bisa gitu ya. Tinggal main propagasi aja. Yang penting kan intinya cara membuatnya ini kan. Yang dimasalahkan teman-teman kan cara membuatnya. Nah, kita dekatkan ke linear ini, sudah menyala ya, itu sudah menyala pakai switching, itu switchingnya menyala, DDS-nya menyala, ini kelihatan hingga posisi lagi RX karena speakernya saya lepas jadi nggak bunyi. Nih speakernya saya lepas ini. Jadi yang penting ini kan tujuannya bagian final, jadi saya fokus ke final. Nah ini kita tes dulu ya, kita tes, nanti kita kasih tahu trik ya, kasih tahu trik nyetingnya. Intinya skema sama, cara melilitnya itu sebenarnya LPF itu nggak ngaruh-ngaruh banget mau ke kiri ya ke kanan, yang penting 10 lilit sesuai skemanya Om juga itu pasti. Cuman bedanya nanti muter ferit kokernya aja ke atas ke bawah, kebalikannya biasanya. Nah, sekarang kita lihat skalanya tadi berapa, di 20 ya. Kita lihat ini PTT saklan saya pencet. Nah oke. Ya 10, 9, 10. Nah ini micnya jauh ya. Nah ini micnya ada di bawah sini, bawah di sini. Saya di belakang kamera. Nah, 9, 10. Saya dekatkan mulut saya. Oke. Nggak seleb ya. Oke. Dekatkan 12 volt karena pakai switching 12. Oke. 10 watt. Oke. Nah, saya matikan lagi. Oke. Nah, ini ke Erik lagi. Sekarang saya kasih tahu. Pertama ngerakit
yang penting dirakit dulu semua, dirasa sudah benar, nggak ada yang salah. Nah, pertama kita off-kan dulu ini off-kan ini, trim pot ini nolkan ke posisi kiri ke ground ya. Nah, posisi ke ground ya, takutnya seleb, jangan langsung di tengah gitu, apa di kanan ini teman-teman, pokoknya main buka aja gitu, diukur 2 volt misalkan, patokannya nggak usah. Maksudnya setiap irek itu akan berbeda itu ya, jadi mau dimulai dari nol gitu ya, udah kayak ngisi bensin aja. Ini udah saya setting di nol ya, saya setting di nol, pokoknya arah ground gitu aja. Nah, nanti kita cek, ini kelihatan dari sini, nggak usah diukur gitu. Ini bodohan aja orang teman-teman yang pemula itu, nggak usah pakai ukur-ukuran lah gitu. Kalau saya dulu oke tuh biasanya 0 aja udah keluar. Oke 4 watt ya kan. Oke hampir 5. Oke, karena skalanya tadi masih 20 ya. Tuh, skalanya masih 20. Nah, kita buka pelan-pelan. Kalau seleb naik dikit, mungkin jangan langsung buka gitu. Pokoknya dikit-dikit aja. Nih, kita putar. Teman-teman nanti bisa amati. Kita naikkan dikit. Oke, setiap 10% lah. Oke, nanti wattnya akan naik. Oke. Naikin dikit. Nah, itu udah 5. Oke, itu udah 6. Oke. Naikin dikit lagi. Nah, itu 6 watt ya. Kelihatan ya. Naikin dikit lagi. Dikit-dikit aja. Oke, itu 7. Nah, itu nggak seleb ya. Selanjutnya diam sebentar kita. Oh, masih di angka 0. Berarti nggak seleb ya. Nah, itu udah 7 sampai 8 watt. Oke, kita naikin dikit lagi. Ini baru di jam 10-an ini. Kita buka jam 11. Oke, nah 89. Oke. Nah, ini masih di jam 11, jam 10, jam 11 ya. Oke. Nah, naikkan lagi coba, seleb apa enggak? Nah, naikkan belum seleb, kita ngomong, oke. Pokoknya posisi bias dibuka itu kita diam ya, jangan ngomong. Oke. Untuk ketahuan bahwa ini seleb tidak gitu loh. Nanti saya tunjukkan selebnya. Oke. Nah, naikkan lagi ya. Nah, ini cikal bakal mau seleb ini. Udah gerak dikit. Oke, udah 10 watt lebih. 11, 10, 11. Oke. Nah, sekarang nah, ini udah sedikit banget strip. Tuh, naik ya. Terasa ya? Nih. Naik. Udah naik di atas 0 ya. Biar nggak seleb gimana? Putar PPF-nya. Kita putar ya. PPF nih. Di sini ada PPF nih. Nanti perhatikan VU-nya ya. Jadi saya biar dikira nggak manipulasi, ini kamera harus ada kelihatan power, kelihatan PPF. Ini diturunkan. Cari yang terkecil, kalau enggak nanti biasnya turunin lagi. Perhatikan. Lihatnya sini ya, jangan lihat PPF. Tadi posisinya kayak gini. Nih, gini ya, tadi posisinya ya. Saya diem. Nah, sekarang saya putar. Dipaskan ke angka 0. Ini posisinya seleb, teman-teman. Nah, oh, ini kameranya miring sih. Kalau di sini sih udah nggak seleb. Sebenarnya udah nggak seleb nih. Saya dekatin. Tuh. Wattnya kecil ya, kita besarkan lagi biasnya. Terus gini, kita naikkan coba biasnya ya, ini sambil nyetel bias. Tuh, kelihatan kan kuping saya. Naikkan belum seleb. Oke.
belum seleb ya. Oke, dari sini. Oke. Nah, kita naikkan BPF-nya. Lo ngecilin kan? Ini udah maksimal di BPF 1, koker kedua. Ngecilin lagi. Nah, maksimal di situ. Nah, seleb teman-teman. Coba ya. Coba saya naikkan lagi biasnya. Siapa tahu bisa itu sampai maksimal. Udah maksimal turunin lagi. Coba kita pegang dulu ireknya. Hangat saja. Dan naikkan lagi. Nah, ini udah seleb, lihat nih. Naik satu strip. Nah, seperti itulah intinya. Kalau udah seleb, misalkan gini, saya naikin lagi deh. Saya naikin lagi biar teman-teman paham. Nah, ini namanya seleb. Jangan lama-lama ya. Nanti mati. Kita balikkan biasnya, nggak usah diukur. Dah, segitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah seleb, kita balikin ini trimpodnya, diputar sedikit lagi sampai 0 lagi. Kita diem, jangan ngomong. Nah, yang diputar apa? BPF sama ini. Untuk menaikkan wattnya itu yang diputar LPF koker 2 ini malah sampai lepas loh, liatin. Satu sampai dilepas karena kalau dilepas powernya jadi gede. Jadi satu lepas. Nah, terus ya sama ini 2 ini 1 2 3 4 itu untuk menaikkan power. Ini untuk bias ini kan juga fungsinya sama ya, menaikkan power, tapi kan ada batasnya ya. Kalau kebesaran biasnya nanti seleb ya, jadi dikurangi. Seperti itu caranya. Oke. Coba lihat, cuman di jam 11 tuh. Voltnya saya nggak tahu berapa. Nah, kalau ganti irek ya settingannya berubah lagi biasanya. Gitu. Tuh, cuma jam 11 baru ngangkat berapa persennya, nggak ada 50%, paling 30% aja biasanya tuh. Oke. Masih aman tuh. Saya PTT-nya saya pencet terus, saya megang kamera. Soalnya apa? Nggak seleb gitu. Yang penting jangan seleb tuh. Hangat, nggak ada yang panas. Oke. Begitu. Mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Ditunggu nanti setelah ini ada servisan berikutnya gitu. Dari teman juga baru nyampe ya. Itu. Ini nanti tinggal dikirim aja ke yang punya. Terima kasih. Supportnya teman-teman yang udah selalu nungguin bagian 1 sampai bagian terakhir. Ditunggu video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Support terus channelnya Bang Kanare yang lagi ngerakit BTIC semua sama. BTIC, Vehra, PO, SSB lain-lainnya ya. Ada mini trik, ada macam-macam lah. Tamponok itu semua sama. Prinsipnya sama. Cuman kan ada yang pakai IC, pada yang itu ya, itu hanya lebih menjadikan lebih simpel. Tapi kalau untuk yang pemula saya sarankan pakai BITX gitu ya, untuk belajar bagian per bagian, step by step, tingkat demi tingkat, itu bagusnya di BITX. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.